kandu adalah kain yang berasal dari daerah NTT. Kawai kandu itu adalah kain khas dari daerah Oku Selatan. Nggak tahu. Kawai kanduk itu kain khas dari Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dari Kabupaten Oku Selatan. Kawai kanduk itu kain tenun khas dari Kabupaten Oku Selatan. Sejauh mata memandang, hanya pesona dan keindahan Danau Ranau yang tampak. Hamparan air jernih kebiruan, dikelilingi hutan perawan yang membentang luas, membuat mata seakan tidak ingin berpindah objek lainnya. Keindahan semakin lengkap di saat pandangan mata menuju tengah danau. Gunung Seminung berdiri kokoh bak penjaga alam, tonggak harmoni antara manusia dan alam. Keindahan alam yang merupakan ciri khas dari Kecamatan Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, semakin memikat melalui balutan kawai kanduk kayu aro, salah satu pakaian adat kebesaran Bumi Serasan Seandanan. Gemulainya para putra-putri Ranau di saat mereka menampilkan tari daerah Ranau Oku Selatan semakin indah dan sejuk dipandang mata. Seiring perjalanan waktu, kawai kanduk kayu aro tidak hanya melekat pada pakaian daerah saja, namun sudah dapat kita lihat kreasi sulam benang emas kawai kanduk ini pada busana masa kini. Dapat dimodifikasi menjadi aplikasi busana pesta wanita, busana abaya, tas pesta, serta busana pesta pria. Inilah kawai kanduk kayu aro dari Ranau Oku Selatan. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini kita akan melakukan vaksinasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah karena kita akan melakukan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini akan membentuk kekebalan massa, memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, jadi ini suntik agak dulu masuk ke foto. Ini hari ini dosis pertama. 28 hari lagi datang ke sini untuk suntik dosis kedua. Oh, 2 kali. Yo. Sepakat. Sepakat. Oke ya. Oke, dipanggil. Merdeka. Kami dulu jadi nih ya. Cak mana jadi dulu? Dipanggil ya. Oh iya. Maju. Kok dosnya nyenggol aku, kok nang ada aku gibah. Gitu nih. Woi kawe, vaksin ini penting Black untuk kepentingan kita sama-sama. Jadi kalau kau divaksin kita terbebas dari virus corona. Benar. Nah, melindungi kau. Pengalaman, Black. Melindungi kita galau-galau pokoknya Black. Sudahlah, tidak apa-apa. Gemeter pecahan Apa tangan. ada apa? Kita udah kecil kau nih. Mau berani apa, Pak? Berani lah ini untuk kita, kesehatan kita divaksin nih. Iya. Sehat, Indonesia Sudahlah, kuat. aku. Pokoknya agak tidak sakit. Cuma inilah jarum suntiknya. Besar. Mana? Kau dipanggil, hei. Nah, kau panggil dulu. Panggil lah, Pak RT, ayo lah. Pak dokter. Agak kunjuk Pasien pertama. Black. Nah, cepet-cepet. Udah apa-apa, Black. Udah apa-apa. Tidak apa-apa. Cepet. Cepet, tidak apa-apa. Angkat ke bebas, angkat ke gendong. Dia berapa? Sebelas itu. Angkat ke bebas, angkat bebas. Angkat ke bebas. Kan, usah. Masa aku dewe, aku bisa. Iya, kamu yang itu lah yang. Bicara dong, baliklah. Nah, Ibu. Ini dok, aku udah takut vaksin COVID itu tuh gencak di TV-TV itu mah. Gak apa-apa kok Bu, vaksin itu aman. Dok, nian doknya tidak sakit ya dok. Awaslah dokter misal sakit, aku ada apa-apa dok, mati dok. Harta-harta aku yang banyak di dosun itu dok. Siapa nak ninggal kenyong? Tidak sakit dok ya? Tidak sakit bu, ternyata suntik vaksin itu. Nah, kamu yang ada di rumah jangan takut untuk vaksin. Tidak sakit sama sekali. Makasih dok. Pagi yang indah. Sang surya masih enggan menampakkan dirinya. Namun kehadirannya sudah tampak di antara kabut tipis yang masih menyelimuti sebagian kawasan perkampungan suku Ranau. Kembali ke perkampungan warga Ranau, menilik aktivitas para ibu dan remaja putri selain aktivitas rutin mereka dalam bertani dan nelayan. Di waktu senggang, serta untuk tambahan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, mereka membuat kreasi cantik benang emas sulam kawai kanduk. Motif-motif yang sekarang sudah menjadi pakem dari suku Ranau, Oku Selatan diantaranya adalah motif kayu aro. Kemudian di Oku Selatan juga terdapat motif rejong sakat, motif pucuk rebung, dan juga motif kambang pakis. Motif ini memang tersebar di 4 suku yang ada di Oku Selatan. Nah, yang sedang kita kuatkan sekarang adalah motif kayu haka. Ini adalah motif kayu haka. Motif kayu haka mempunyai 2 dahan. Dahan yang pertama ke kanan dan yang kedua ke kiri. Nah, dahan yang ke kanan ini sesuai
tuturan yang sering kita dengar di Oku Selatan adalah dahan yang pertama merupakan dahan yang ke arah Palembang, dan dahan yang ke kiri merupakan dahan yang ke arah Lampung. Sakini hanya anak sepamo balagalejo ngoniku aga hanya amawe. Kawai kanduk dengan sulam benang emas merupakan kerajinan tradisional khas Ranau. Ilmu yang diperoleh secara turun-temurun dari para leluhur mereka dikembangkan menjadi pola dan motif hiasnya yang tampak masih sederhana. Tarupayan ta ija wayane mawane lagi sengarang sana ahina senyanyi. Dikerjakan oleh pengrajin yang didominasi oleh ibu rumah tangga dan gadis remaja. Hidang niku Berawal dari 3 warna dasar yang terdiri dari merah, hitam, dan emas, kini warna dasar kawai kanduk sudah mengikuti perkembangan zaman. Gaya ulun sebedan miwangnya dedah. Begitu juga dengan bahan kawai kanduk yang pada zaman dahulu terbuat dari bahan lurik. Kini sudah berkembang dan bergeser ke bahan bludru dan katun. Gelar kuji Rosmani, jelma bulada. Jadi belajar nyaku jak kani, jak muli hobi nyaku turun dia anak cucung, anak umpu pandai unyin. Jadi usaha, lain siban kehobian usaha. Mek dua sahana mengdok belanja. Nah, anak-anak bebai-bebai kemana turut nurut. Belajar jak tamong-tamong, kajong, peninggal jemaah Tuhan kan. Nah, jadi sampai tano. Jadi kimaweknya ku kerja mengedok penghasilan sebab lain pegawai negeri. Agak petani mek tahan. Jadi dipakai dah ke cara nyepok belanja. Makna dah. Bangsa pelajaran ini jak jemaah Tuhan. Turun menurun jak tamong-tamong. Nyepok dewi kaya mengedok ngilu-ngilu nuk rumpah mawe. Belajar dewi. Wan ngaku jak kawai. Wan ngaku jak injang. Kambang-kambang ni pasal melau di taku. Contoh. Jadi kain tetoron. Jak tetoron beludu. Dapat kanduk. Nah berhubung kanduk uji tanah payah nyepok. Mengedok senenun deh. Laju turun di beludu. Makanya tanah beludu saya terpakai. Mak panjang. Pandai-pandai ni kamaduan. Mak pandai dasar ni jai pemawe. Mak pandai katong jauh di mawe. Hanya aduan bahan ya lu tinggal gawi. Awal pagi di kawasan Danau Ranau terasa sangat khas. Pancaran jingga ciri khas sang surya mulai membelah awan kabut. Dan tentu saja hawa sejuk pegunungan pun bagaikan pedang yang terasa menusuk hingga ke tulang. Serasa enggan
untuk bangkit dari peraduan karena masih ingin menikmati sejuknya cuaca pagi di Ranau. Sebelum Mentari menampakkan dirinya secara utuh, anak-anak kecil pun sudah beraksi bercengkerama dalam dinginnya air Danau Ranau. Nelayan ikan pun tampak sibuk dengan aktivitas tambak ikan yang dikembangbiakan di dalam Danau Ranau. Ada pula yang sudah mempersiapkan perahu di dermaga untuk mengangkut warga dari dusun-dusun sekitar danau guna melakukan transaksi jual beli di pusat daratan Danau Ranau. Sikap memperlakukan alam dengan bijak sangat terlihat dari kearifan masyarakat sekitar dalam memanfaatkan air danau untuk pertanian dan perikanan. Sistem irigasi lokal yang dibuat ratusan tahun silam oleh nenek moyang suku Ranau mampu bertahan hingga sekarang. Ini terlihat dari hamparan petak-petak sawah di sekitar Danau Ranau dan sepanjang aliran sungai. Bauntayan permadani hijau yang indah, sejuk dipandang mata. Semangat para petani dalam menggarap sawah sangat tampak dari aktivitas mereka membajak sawah dan merawat padi mereka. Benar-benar pemandangan yang sangat indah. Di keadaan cuaca cerah, dari kejauhan akan tampak keindahan warna Gunung Seminung serta air Danau Ranau yang sama birunya. Puncak Gunung Seminung memiliki ketinggian 1.880 meter dari permukaan laut, menjadikan Gunung Seminung bisa dilihat jelas dari semua arah di sekitar danau dan persawahan. Yang kebanyakan suku Ranau ini kan petani. Pagi yang ke ladang dan yang ke sawah dan nelayan rajin sangat menyulam kayak hiasan pengantin gitu. Dan ini ya gitulah, senang lah gitu. Ada kegiatan ya orang-orang muda gitu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Nah, ditunggu-tunggu. Nah, baru datang. Dari mana kamu? Nah, baik. Lama juga kamu nih. Mana Septi ini ya? Entah. Nah, ini dia. Telat kau nih. Baru mandi. Nah, itu juga telat, nah. Cak mana tadi? Urusan kita cak mana? Sudah diurus? Proses, Kak. Kabarnya cak mana, Dek? Tinggal nunggu hasil lahirnya lagi. Oh. Aman berarti. Kami dari generasi milenial suku Ranau ingin mengembangkan tentang KW Kandu yang dulunya hanya berkembang melalui sulam tangan, saat ini sudah mulai berkembang melalui mesin. Contohnya seperti ini. Sehingga generasi milenial bisa memakainya dan tidak malu saat ini. Seperti apa yang saya pakai saat ini pun bisa saya tunjukkan. Nah, jadi kita pun akan pede dengan apapun motif yang kita pakai. Seperti ini motif injang sarat dan motif-motif lainnya. Saat ini kami ingin perkembangan KW Kandu itu tidak hanya sekedar di pelaminan saja saat ini, namun saat ini kami ingin generasi milenial pun mengenal KW Kandu secara seutuhnya sehingga KW Kandu pun mendunia saat nantinya. Sehingga KW Kandu bisa dipakai generasi muda kapanpun dan dimanapun. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal KW Kandu Kayu Aro khas Ranau ini secara berkelanjutan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan motif KW Kandu Kayu Aro di dinding-dinding bangunan maupun pot bunga pemanis tampilan kota. Dengan mengikuti perkembangan zaman, para pengrajin KW Kandu pun memberikan kebebasan
kepada peminat kain khas Ranau ini dalam menentukan warna dan motifnya, serta mulai menyediakan desain yang tidak kaku dan monoton. Pemerintah pun sedang melakukan perencanaan. Salah satu langkah melestarikan kerajinan tangan sulam benang emas. Kerajinan tangan sulam benang emas Kawai Kandu Kayu Aro di dalam satu kegiatan ekstrakurikuler pelajar di sekolah pendidikan dasar. Saya berharap supaya ke depannya sulaman khas daerah Oku Selatan, khususnya daerah Ranau, yaitu sulaman benang emas, untuk bisa dilestarikan menjadi pelajaran muatan lokal di pendidikan tingkat SD, SMP maupun SMA, supaya kebudayaan ini tidak tergerus oleh kebudayaan luar. Diharapkan untuk saat ini Kawai Kandu menjadi aset Oku Selatan, dan juga diharapkan terus lestari hingga kapanpun, jangan tergerus oleh kemodernan zaman. Ya, harapanku lawan anak-anak sekolah, lawan guru-guru nitian harus diterus ko. Sana-sana dilatih do nyanyi kain kanduk no nyeruk, nyindang lebon, nyin pandai derti ini ciri khasnya Ranau. Di daerah di Paya juga kang ni asal ya jelma Ranau di rantauan harus agati lestari ko kain kanduk no. Untuk melestarikan kekayaan budaya dalam bentuk kerajinan tangan sulam Kawai Kandu ini, para generasi milenial anak Ranau turut merapatkan barisan mendongkrak geliat kerajinan Kawai Kandu dengan berkolaborasi hasil rancangan desainer atau perancang busana. Keunikan dan kekhasan yang terkandung dari hasil kerajinan budaya lokal ini diharapkan dapat dikenal tidak hanya dalam lingkup lokal, melainkan juga dipasarkan baik di pasar lokal, nasional, dan internasional.